Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah, yaitu nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat rezeki, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya, Topan Luar Biasa. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya di bidang perikanan, ya kan? Karena saya itu sangat hobi dengan dunia ikan. Sampai-sampai dengan rasa hobi saya itu, saya bertekad membuat kolam. Walaupun kolamnya itu tidak terlalu mewah, tapi menurut saya itu sangat mewah. Itu menurut saya. Kalau teman-teman di sana mungkin yang punya kolam, yang punya tabe, kata orang sini, mewah-mewah kolamnya kan. Kalau saya hanya dengan menggunakan media terpal. Kenapa menggunakan media terpal? Karena menurut saya itu sangat cepat cara membuatnya, kemudian modalnya pun murah meriah, ya kan, dan bisa kita dapatkan di mana saja. Kemudian menghemat tempat. Kalau menurut saya menghemat tempat. Kenapa? Itu di samping saya itu hanya berapa meter, ya kan? Maka lahan sempit itu bisa kita gunakan hal yang positif dengan apa? Membuat kolam dan juga mengisi ada ikannya. Nah, ya kan, sahabatku. Nah, di video yang sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat kolam, ya kan, ada di situ ukurannya, kemudian berapa ketinggiannya, dan pH airnya. Nah, sekarang saya akan membahas seputar ikan, ya kan. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan ikan nila dan ikan lele. Nah, kenapa dua ini? Karena ikan nila dan ikan lele ini sangat cepat berkembang biak, kemudian cepat juga kita temukan di mana saja dia hidup, maupun di rawa, di parit, bahkan di terpal pun bisa gitu loh, ya kan. Bagaimana memulainya? Nah, itu yang pertama ya harus niat. Nah, kemudian sebelum kita isi ikan, maka yang terpenting adalah air, nah, kan. Apakah air langsung dari sumur itu ataupun sumur bor itu, atau dari sungai, ya kan, langsung bisa dipakai. Nah, kita kenali dulu air. Kalau di tempat saya ini menggunakan sumur, ya kan. Kemarin saya mencoba langsung dari pengalaman saya dari sumur, itu tidak bagus, ya kan. Tapi kalau untuk mandi kita bagus, untuk minum bagus. Tapi kalau untuk ikan itu kurang bagus. Kenapa? Karena air itu perlu nginap dulu, ya kan. Supaya apa? Diinapkan supaya pH airnya sesuai keinginan ikan gitu. Bagaimana di alamnya sana, di alam yang liar itu, ikan itu juga pingin seperti itu. Nah, kemudian berapa hari? Nah, ini tergantung ya. Kalau saya menggunakan 3 hari sampai 7 hari. Nah, campurannya apa? Sebelum kita masukkan bibit, kan ini air, mainkan dulu air, percantik dulu air. Setelah diisi air ya, kan diinapkan 3 sampai 7 hari.
itu kita kasih garam sedikit, sesuai aja kebutuhan. Kemudian dikasih ataupun kita cari pohon-pohon sekitar kita itu ada namanya pohon ketapang. Kita ambil daun yang kering yang jatuh itu. Ya, berapa lembar disesuaikan aja. Misalnya bisa 10 lembar, bisa 7 lembar, bisa 5 lembar. Tabur di airnya itu. Diamkan saja. Nah, itu nanti bagus hasil airnya. Nah, setelah itu kita cek dulu kalau memang ada itu kita punya alat pH airnya malah bagus, ya kan? Nah, setelah itu baru masukkan benih ataupun bibit ikan. Nah, bibit apa saja ya? Nila, kemudian lele, ya kan? Itu sangat mudah budidayanya. Nah, kemudian setelah kita masukkan ikan, maka selanjutnya apakah ikan tersebut langsung dikasih makan atau dipuasakan? Ini kan pertanyaannya untuk sahabat-sahabat di luar sana yang mau pelihara ikan. Ini pengalaman saya dan juga teman-teman di luar sana. Saya kan juga ada keliling-keliling di daerah saya ini untuk budidaya ikan. Nah, itu jangan dulu dikasih makan. Kenapa? Mungkin kalau kita kasih makan karena ada daya stresnya di situ, bisa beresiko stres, kemudian berlanjut dengan kematian. Nah, harus kita kenali. Nah, ini ikan ngambang terus. Ini kenapa? Rupanya bisa jadi airnya dan juga faktor makanannya. Ini langsung kan namanya kita baru-baru misalnya baru mulai budidaya ikan. Saking senangnya setelah kita ambil bibit dari pembenihan, kita beli, kita taruh, langsung kita kasih makan. Memang ikan tuh mau, tapi habis itu resikonya bisa stres dan mengalami kematian. Nah, berapa hari? Nah, misalnya kita ngambil pagi. Ini saya sudah tes nih ya. Pagi hari saya ambil jam 7 sampai jam 8. Itu sore ya kan jam 5 itu udah saya kasih makan. Ya kan? Jadi tidak mabuk lagi. Gitu. Jam 5 berarti berapa jam? Mungkin 9 atau 8 jam itu udah mau makan. Tapi kalau kita sanksi lagi, kita puasakan sehari. Itu tidak ada masalah, sehari untuk ngasih makannya. Berarti kalau kita masukkan bibitnya pagi hari, maka pagi besoknya boleh kita kasih makan. Itu kalau dipuasakan itu laparnya dahsyat, makannya seperti ini dia loncat-loncat gitu loh. Kalau ikan nila nih, ke sana ikut, ke situ ikut. Kalau ada tuannya mau ngasih makan. Nah, dan sahabatku, berapa kali kita kasih makan? Nah, sebelum kita arah ke sana, maka saya akan mengasih tips airnya itu harus siap. Berapa meter kedalaman air? Nah, nih, kita kenali dulu bibitnya. Kalau bibit 2 cm, 3 cm, maka kalau saya menggunakan 50 cm airnya. 50 cm itu kolam terpal, ya kan? Karena itu masih kecil dan rentan. Kalau terlalu tinggi kali airnya misal 1,5 meter, itu kurang kalau menurut saya. Ya, karena dia terlalu payah ngambil oksigennya nanti. Kan dia kadang ke atas ke bawah. Apalagi kalau ikan lele ya, sering dia naik turun. Nah, itulah. Kemudian kalau 3/4 itu 3 cm 4 cm ya disesuaikan saja 70 cm. Kita tambah airnya.
Nah, itu ya, kita tambah airnya. Sahabatku yang sangat luar biasa, tadi kita sudah bahas air. Selanjutnya kita bahas tentang berapa kali kita ngasih makan ikan. Nah, nih ya. Kalau ikan nila atau atau jenis mujair misalnya kan, itu 3 kali sehari, ya kan, pagi, siang, dan sore. Nah, kemudian itu jangan kasih banyak-banyak kalau masih baru-baru. Nah, ini karena kita baru, saking senang kita kasih terus. Memang dia mau masih makan, tapi setelah itu dia nggak habis. Dan kalau sudah tidak habis, maka dia akan menjadi amonia ataupun racun. Nah, racun-racun bisa menimbulkan gembung, kemudian bakteri, dan juga kematian. Nah, ya, pakannya pun harus disesuaikan, nanti dijelaskan di video saya yang selanjutnya. Bisakah ditambah sayur-sayuran ikan nila? Boleh. Ada itu kangkung, ada itu daun pepaya, kates, ya kan. Kemudian lumut. Dan kalau lumut itu jangan terlalu banyak, nanti dia nyebar itu ini malah mengganggu daripada kesehatan ikan kalau kebanyakan lumut gitu ya kan. Beda di alam, kalau di alam ya dia tuh bebas. Nah, kemudian lele, untuk lele juga 3 kali sehari, pagi, sore, malam. Bedanya ya, pagi, sore, malam. Kenapa nila tidak malam? Nah, itu beda. Kalau lele ini laparnya, garang-garangnya itu ya, paling garang itu malam dan pagi hari. Nah, itulah pengalaman saya tentang dunia ikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta satu lagi untuk sahabat-sahabatku yang di sana, jangan pernah bosan untuk menonton video saya dengan untuk minta dukungan ini ya, minta dukungan sahabat semuanya, komennya, like, dan subscribe. Ya, subscribe sebanyak-banyaknya. Subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat luar biasa. Allahu Akbar.